Ya, dialog kita lanjutkan kembali, Mas Gun-Gun. Kalau kita bicara tadi ada bandwagon effect, ini tadi dikatakan bahwa sebetulnya tidak ada efeknya itu. Hasil survei itu akan menarik masa untuk memilih sesuai dengan hasil survei. Sebetulnya bukan tidak berpengaruh sama sekali, tetap pasti ada orang tertentu yang terpengaruh. Tetapi kalau kita bicara konfigurasi kekuatan, terutama kekuatan pemilih, itu memang tidak berpengaruh besar. Hanya sedikit saja yang terpengaruh oleh rilis hasil survei, kemudian mengubah perilaku memilihnya. Tapi saya setuju tadi dengan Mbak Fitri bahwa sebetulnya memang kelompok akademisi atau lembaga survei yang concern pada survei-survei politik, terutama misalnya terkait misalnya perubahan perilaku memilih dan lain-lain, itu pada akhirnya soal integritas, integritas lembaganya. Kalau kemudian dia tidak punya positioning pada idealisme dan integritas, maka sisi lainnya adalah pragmatisme. Kalau pragmatisme, maka akan menjadikan riset itu hanya semata-mata sebagai komodifikasi. Komodifikasi itu kan berarti kan lebih pada nilai jual di pasar gitu. Misalnya siapa yang kemudian mau danain dan bingkainya akan disesuaikan dengan si pemesan. Nah, ini yang agak bahaya karena menyaruh gitu ya. Sebetulnya itu adalah political marketing, menyaruh tindakan persuasif dengan cara oke, ini sebetulnya survei ilmiah loh gitu. Dan ini pendekatannya ilmiah loh, padahal misalnya itu settingan. Nah, ini yang kemudian pada akhirnya akan bisa diverifikasi oleh banyak orang karena kerap kali aneh gitu. Misalnya tiba-tiba dia pasang iklan besar-besar di media karena mungkin rilis medianya tidak menarik untuk dipublikasikan misalnya. Dan ini yang harus menjadi catatan bahwa ketika dia surveinya adalah public survey, bukan private survey, itu ada pertanggungjawaban publik yang harus kemudian dia lakukan. Misalnya soal ketatnya metodologi. Lain halnya kalau misalnya dia private survey. Kalau kita bicara soal ketatnya metodologi kan semuanya pasti mengatakan misalkan menggunakan multi-stage random sampling dengan margin of error sekian, tingkat kepercayaan sekian. Nah, orang ketika mendengar itu, wah ini berarti sudah sangat akademis gitu. Nah, itu yang menarik Mas Rudi. Kalau di Amerika itu ada namanya AAPOR, American Association for Public Opinion Research. Itu ada standarnya. Kita ada persepsi, ada ROP, tapi kerap kali belum sampai pada satu proses evaluasi yang cukup konklusif dan komprehensif terkait dengan rilis hasil survei. Contoh misalnya membuat standar rilis hasil survei. Kalau kayak rilis survei di Amerika itu ada yang namanya harus atau wajib adanya second opinion dari ahli yang mengkritisi hasil survei yang dirilis. Itu tidak pernah ada di kita. Sebenarnya ada, tapi kerap kali hanya formalistik. Bahkan di beberapa saya perhatikan di beberapa lembaga survei itu tiada gitu. Dan ini seharusnya menjadi second opinion yang penting untuk mengkritisi hasil survei yang kemudian dirilis itu. Itu yang salah satu menjadi bentuk pertanggungjawaban publik. Saya melihat kalau sifatnya private survey, boleh nggak misalnya lembaga seperti Mbak Fitri itu punya klien, kemudian meminta lembaganya untuk melakukan survei, boleh-boleh aja. Tetapi etikanya, pertama lembaga Mbak Fitri ini harusnya kemudian punya komitmen kalau itu private survey hanya untuk si pemesan survei. Kalaupun kemudian si klien itu mempublikasikan, itu urusannya si klien. Gitu. Apalagi kalau untuk melakukan survei di 33 provinsi ini biayanya mahal sekali ya Mbak Fitri ya. Jadi seringkali kita dituding sebagai lembaga yang ada unsur kepentingan atau klien dan sebagainya, mungkin sekalian bayaran gitu. Mungkin sekalian perlu konfirmasi ya. Makanya gini, LSI sendiri kan sebagai konsultan politik dan survei, banyak mungkin di negara demokrasi yang sudah maju itu tidak menjadi hal yang aneh. Namun kalau di Indonesia banyak yang menuding hal tidak netral dan sebagainya. Namun kita seringkali mengatakan bahwa kita punya independensi, kita punya netralitas, dan kita terbuka apabila diklarifikasi validitas dan sebagainya, metodenya dan sebagainya. Dan satu hal lagi, kalau untuk soal pendanaan, kami sendiri kan memiliki dana CSR di perusahaan kami, dan itu lagi-lagi untuk kepentingan public interest. Tidak hanya politik saja, Surnas yang kita lakukan dari tahun 2004 lalu itu berkenaan dengan isu-isu publik yang memang lagi hot. Misalnya tentang kinerja DPR, itu kan nggak selalu pada masa pileg atau pilpres. Kebetulan event politiknya pada saat ini memang pilpres. Iya, tapi kalau untuk pilpres ini sampai 6 kali dari September 2003 nih, 2013 nih. Iya, karena pertama concern sekali survei berapa biayanya biasanya? Itu tergantung dengan tergantung dengan lokasi dan sebagainya. Tapi kalau 33 provinsi dengan 2.400 responden, berapa kira-kira? Angkanya ya bisa dikonfirmasi di kantor, tapi artinya yang paling penting di sini adalah sumber dana kan ya. Concern di sumber dana, bukan di berapa besar dana. Sekali lagi kita kita juga terbuka terhadap akuntabilitas dana dan metodologi dan sebagainya, yaitu tadi balik lagi ke
lembaga seberapa besar lembaga tersebut bisa mempertanggungjawabkan. Nah, ini kan menarik sebetulnya Mas Gun-Gun. Bagaimana kalau kita melihat kan hasil survei rilis, banyak lembaga survei merilis dan hasilnya itu berbeda-beda. Bagaimana masyarakat ini bisa menilai bahwa ini memang yang dapat dipercaya, ini yang tidak bisa kita percaya. Apalagi angkanya kalau kita melihat ya perbedaannya sangat signifikan itu, jomplang sekali gitu. Jomplang. Kalau saya sih sederhana, sebetulnya publik sendiri kadang-kadang memang tidak begitu peduli sebetulnya. Atau memang kita harus mengambil sikap itu. Masyarakat akar rumput ya. Tetapi kalau bagi saya tetap menjadi concern, apalagi saya punya tanggung jawab untuk kemudian juga memberi semacam second opinion siapapun lembaga yang kemudian melakukan rilis media. Lain halnya kalau surveinya itu hanya didiskusikan misalnya di tempat terbatas gitu, itu saya nggak bakalan mempersoalkan. Tapi ketika rilis mengundang wartawan dan itu kemudian terjadi penyebaran informasi, ya itu yang harus dikritisi. Ketika misalnya muncul gejala-gejala keanehan dalam konteks hasil-hasilnya, itu memang kita perlu juga untuk mengkritisi itu. Misalnya entah lewat catatan seperti artikel ataupun misalnya komentar-komentar dalam konteks mengapresiasi hasil kerja akademik berbentuk rilis hasil survei itu. Iya, Mbak Fitri, itu gimana sebetulnya? Iya, kalau saya ngelihatnya balik lagi nanti ke hukum alam juga ya. Ketika misalnya memang publik terasa hukum alam yang gimana maksudnya nih? Publik memang merasa tidak aman ya dengan simpang siurnya banyak hasil survei yang publik juga nggak bisa membedakan mana yang benar mana yang enggak gitu ya. Maksud saya hukum alam tuh gini, nanti ketika misalnya ternyata tidak terbukti pada saat hari H, nanti mereka juga akan tumbang sendiri itu lembaga surveinya. Hasil Pilkada DKI Jakarta membuktikan banyak sekali lembaga survei yang salah, tapi tidak tumbang-tumbang. Iya, jadi dan kita sendiri juga sebagai mungkin publik juga harus dididik juga secara pintar dan kritis lembaga-lembaga survei mana yang sebenarnya eksis dan cukup bisa menawarkan informasi yang valid, netralitas dan keterbukaan yang tadi. Gitu. Tapi saya ini setuju. Mas Rudi, kenapa? Kerja akademik itu bukan berarti absolut selalu benar. Memang misalnya dari 10 survei, bisa aja 1-2 itu keliru. Tapi kalau kemudian dari 10 survei, 9 keliru, itu akan tumbang. Oke, kita akan sambungin di segmen berikut nanti.